ingin kita menyampaikan ke semua publik bahwa kurikulum Merdeka ini upaya kita mengembalikan pendidikan ke marwah yang sebenarnya seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita, bahwa pendidikan itu memerdekakan manusia secara lahir dan batin, memerdekakan manusia dari kebodohan, dari kemiskinan, dari kekufuran, dari kemungkaran, dan dari segala perilaku yang tidak baik. Nah, untuk itu kita berharap semua guru ini menjadi guru penggerak yang mampu menggerakkan semua potensi yang ada di dalam diri sebagai seorang manusia, dan mampu juga menggerakkan potensi-potensi yang ada pada sahabat-sahabatnya dan pada para murid-muridnya, sehingga pendidikan itu betul-betul dirasakan maknanya, manfaatnya oleh peserta didik, dan peserta didik itu menjadi merasakan kebahagiaan dalam belajar, menikmati belajar dan merasakan manfaat, dan begitu dia menerima pembelajaran, pengalaman belajar, dia bisa menerapkan langsung di dalam kehidupan mereka, ya, sehingga dia merasakan betul-betul pendidikan itu bermakna, sehingga mereka mencintai pendidikan, menikmati segala proses pendidikan, sehingga dia mencintai belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kurikulum ini dirancang sedemikian rupa agar bisa diterapkan dalam situasi apapun di negeri ini dengan segala keberagaman, gitu ya. Karena yang dituntut di sini bukan kelengkapan dokumen, perubahan dokumen atau administrasi. Administrasi itu hanya alat bantu bagi guru yang mudah, ya. Nah, juga bukan kepatuhan administrasi, tapi kecintaan guru kepada muridnya. Kemudian guru paham betul apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya dimanapun dia berada, sehingga guru memiliki keleluasaan untuk mengatur metode apa yang akan dia gunakan hari ini, bagaimana asesmennya, bagaimana buku yang digunakan, semuanya itu merupakan kewenangan dari gurunya. Ya, jadi ukuran dari keberhasilan kurikulum Merdeka ini bukan kelengkapan administrasi dan keseragaman metode, tapi keberhasilan anak mengubah diri mereka dan dia merasakan kebahagiaan. Seberapa besar menjadi perubahan pada diri anak hari ini, besok dan seterusnya, sehingga anak mencintai belajar sepanjang hayat itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Nah, ini kan membangun kembali marwah pendidikan yang selama ini mungkin guru merasakan bahwa pendidikan itu lebih disibukkan oleh administrasi yang rumit, materi yang banyak. Bagaimana sih eksistensi Merdeka Belajar menurut Bapak? Ya, dulunya kan orang masih pakai apa? Kita pakai tempat-tempat sekolah-sekolah penggerak. Sekarang sudah hampir 80% sekolah-sekolah itu memakai kurikulum Merdeka. Artinya tidak terlalu membebani secara administrasi kepada guru-guru. Kalau dulu ada sedikit paksaan, harus selesaikan ini RPP-nya dan sebagainya. Nah, ini sekarang enggak. Sesuai dengan kemampuan daripada guru dan kemampuan daripada si siswa. Karena harus dibuat anak itu merasa bahagia, merdeka di dalam menyimak mata pelajaran tersebut. Jadi fleksibel, kembali kepada apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus merupakan seperti taman yang bahagia bagi anak-anak. Kira-kira masih ada nggak Pak yang perlu dievaluasi di program ini, Pak? Ya, salah satunya itu sebenarnya programnya udah bagus. Kita memang menghadapi kendala adalah guru-guru, ya, makanya cara mengatasi itu adalah bagaimana kita memperbanyak guru penggerak itu, karena guru penggerak itu dia paham tentang hal ini, bagaimana keilmuan dia itu dia bisa sebagai narasumber bagi sekolah yang lain lagi. Itulah apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dengan yang ada pada hari ini tentu keterbatasan baik wilayahnya yang sangat jauh kadang-kadang,
Kemudian yang kedua, SDM yang tidak mencukupi itu adalah salah satu hambatan. Secara kurikulum sudah bisa diterima oleh banyak sekolah, hampir 80%. Lalu awalnya itu semua pada awalnya protes, setelah menikmati, kita kan kayak gitu orangnya. Kalau belum makan dia lihat bentuknya dulu, ini nggak cocok ini sama kita. Tapi begitu dia cicipin, ini enak rupanya katanya. Karena tidak membuat guru itu menjadi stres. Apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi itu adalah bahwa guru itu kan sebagai penerang, dia gelap itu. Tapi kalau gurunya gelap terus karena stres mengajar, kapan anaknya bisa terang, kayak gitu. Kira-kira begitu. Sehingga gurunya sekarang juga merasa enjoy dalam mengajar itu. Cuma ya seperti saya katakan, butuh SDM yang bagus. Si guru itu juga tidak boleh abal-abal, dia harus menguasai ilmu. Sekarang anak-anak itu mengambil sumber-sumber pendidikan itu dia sendiri bisa Google, ya. Kalau dia tanya apa saja kurikulum Merdeka, dia bisa cari sendiri. Nanti dia kritisi gurunya. Nah, kalau gurunya itu tidak memiliki kemampuan, ya, nah itu bisa jadi masalah. Sehingga gurunya itu yang kayak gini-gini itu ada orang yang nggak bisa sanggup untuk mengikuti hal itu. Karena itulah dari Dirjen GTK itu terus-menerus memberikan bantuan pengarahan dan pendidikan keguruan yang bisa melahirkan guru-guru penggerak yang bagus. Untuk target guru penggerak sendiri di tahun 2023 seperti apa, Pak? Ya, kalau guru penggerak itu targetnya itu mungkin Pak Jul bisa sampaikan, tapi yang pasti kita terus mendorong sebagai DPR itu memberikan porsi, memberikan dukungan, karena pembangunan infrastruktur tidak disertai dengan pembangunan gurunya itu nggak ada artinya. Jadi kita itu mendorong, ya kalau dari kapasitas saya sebagai anggota Dewan, ya harus menjaga tetap lancarnya program-program Merdeka Belajar tersebut, yang termasuklah bagaimana guru penggerak itu harus terus-menerus diproduksi.